Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam kabinet merah putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita kabinet paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan, tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat dengan tolok ukur yang objektif, yang jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita mungkin Tiongkok, ya, Mendagri. Ini prestasi, dan saya harus katakan jujur, ini bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Ada lulusan Harvard nggak di sini? Saya sangat kagum sama Harvard. Saya ingin masuk dulu, nggak bisa masuk. Bisa masuknya ke toko bukunya aja. Yang penting Harvard. Wih, ini kebablasan nih, kok wartawan terus di sini. Tapi kita demokratis ya. Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah 5 menit di sini. Angkat tangan. Oke. Demokrasi, Anda boleh di sini 5 menit lagi. Nggak apa-apa, karena ini sesuatu yang baik ya. Bahwa saya sebagai, bisa dikatakan saya adalah di sini apa ya, sebagai manajer tim ya. Loh, kalau tim saya berhasil ya saya harus muji dong. Benar nggak? Nggak apa-apa. Saya merasa teamwork kita bagus. Saya merasa garis yang kita tentukan terwujud di lapangan. Inflasi terwujud. Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Mendagri gak usah diceritain deh. Iya dong. Apa itu? Rahasia dapur jangan dibuka semua, kecuali kawan. Kalau kawan mau belajar boleh. Saudara-saudara, yang kedua, tolok ukur yang bisa dirasakan, yang saya rasakan juga. Saya rasakan karena saya sudah lama jadi orang Indonesia. Dan saya waktu anak kecil, orang tua saya menteri perdagangan. Jadi saya lihat bagaimana setiap lebaran, setiap akhir tahun, orang tua saya tegang.
Pak Mitro hitung, kumpulin setiap item, dicek. Sampai Pak Mitro pernah di Tanjung Priok, di dermaga nungguin kapal. Pemerintah waktu itu mau intervensi karena krisis pangan, harga-harga juga menjulang, sehingga pemerintah intervensi, pemerintah bertindak menjamin di hari-hari kritis bahan-bahan tersedia. Dan sekarang pemerintah yang saya pimpin, saudara-saudara, berhasil menjaga stabilitas harga pangan di saat-saat yang selalu harga pangan kurang bisa dikendalikan. Akhir tahun, Natal, akhir tahun, dan Lebaran. Alhamdulillah, akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini, di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Ini pekerjaan saudara-saudara sekalian. Yang di lapangan kalian, yang ngecek harga kalian. Mudik berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita adalah sekarang terbaik sepanjang sejarah. Angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30%. Dan meningkat yang mudik, lebih besar dari tahun yang lalu. Ada kelompok-kelompok negatif ya, mudiknya berkurang. Kalau lancar dibilang mudiknya berkurang. Tidak, lancar karena pengendaliannya lancar. Dan ada keberanian ambil keputusan oleh menteri-menteri kita, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI, oleh Menteri Perhubungan, memberi saran kepada saya, Pak, bisa nggak kita laksanakan work from everywhere? Ini baru juga ini saya kira. Di dunia ada work from everywhere. Orang Indonesia kalau kreatif boleh juga. Jadi mereka pulang sudah jauh sebelum libur. Kalau itu Indonesia semangat itu. Pulang sebelum libur. Tapi ini ya, ini keberanian ambil keputusan. Misalnya, oke, saya ambil tanggung jawab, silakan. Jadi ini tolok ukur tonggak yang bisa dirasakan. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Kita disiplin kepada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihara defisit kita tetap 2,5% dari GDP kita. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut,
dalam perjanjian Maastricht, ya. Tahun berapa itu? Maastricht.